Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma razuqnal ikhlasa fin niyati wal qawli wal amal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'al hazna idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya dan kita mengulang sedikit ya, menyimpulkan dari pertemuan yang kemarin. Qala al-mu'allifu rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Jadi bahwa kewajiban setiap mukallaf ada 3 ya, at-dukhulu fi dinil Islam, kemudian wasubutu fihi ala dawam, dan yang ketiga adalah iltizamu malazim alaihi minal ahkam. Kemudian dilanjut bahwa famimma yajibu ilmuhu wa'tiqaduhu mutlaqon. Ya, jadi setiap mukallaf ini ketika sudah diberi kewajiban yaitu as-subutu fihi ala dawam, maka di sini adalah dimulai dari kalimat syahadat. Nah, kewajiban setiap mukallaf ini ilmuhu wa'tiqaduhu mutlaqon wa nutqu bihi fil hal. Nah, ini. Jadi kewajiban setiap mukallaf wajib mengetahui ya, untuk meyakini wa'tiqaduhu, dan meyakini dengan secara mutlak ya. Apa mengetahui apa? Mengetahui 2 kalimat syahadat. Ya, mengetahui 2 kalimat syahadat, kemudian meyakini maknanya 2 kalimat syahadat tersebut, kemudian wan nutqu bihi fil hal in kana kafiron. Mengucap 2 kalimat syahadat untuk masuk Islam jika dia kafir. Jika dia kafir. Nah, di sini ada kaidah dalam hukum masuk Islamnya seorang kafir ke dalam agama Islam. Jadi ketika orang kafir ya, orang kafir masuk ke dalam agama Islam, hanya jalan satu-satunya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, dia harus mensinkronkan antara mulutnya dengan hatinya. Ya, harus sinkron, harus sama. Harus meyakini, dan keduanya harus dilaksanakan. Yang pertama, ya, sahnya orang kafir masuk Islam harus mulutnya mengucapkan dengan mulutnya, dan hatinya juga harus meyakini maknanya, memahami maknanya bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah Ta'ala. Dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ini. Jadi antara mulut dengan hati connect jadi satu, sama, maka dia masuk Islam. Sah imannya, sah Islamnya. Nah, ada satu kondisi yang tidak connect. Ya, yang tidak connect. Ya. Jika mulutnya saja yang mengucapkan, tapi hatinya tidak connect dengan apa yang diucapkan, ya, dia menyalahi apa yang dia ucapkan, maka orang ini ya, dia disebut orang munafik. Ya, orang munafik adalah orang yang menunjukkan keislamannya dan menyembunyikan kekafirannya. Nah, orang munafik seperti ini disebut munafik i'tiqad ya. Jadi munafik ada 2. Yang pertama munafik i'tiqad, yang kedua munafik ubudiyah. Munafik ubudiyah. Nah, yang munafik i'tiqad ini masuk kafir ya, keluar dari agama Islam. Masuk kategori orang kafir dan dia keluar dari agama Islam.
Ya, walaupun dia menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslim. Dia mungkin sholat, mungkin zakat, mungkin haji, tapi hatinya ya, tidak meyakini adanya Allah atau tidak meyakini Tuhannya adalah Allah, ya, maka orang ini adalah orang kafir. Atau ya, dia tidak meyakini Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, maka orang ini juga orang kafir. Nah, ini disebut orang munafik i'tiqad. Ya. Sebaliknya, jika hatinya connect tapi mulutnya tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ini juga tidak disebut orang Islam, tidak masuk ke dalam agama Islam. Contohnya siapa? Yaitu Abu Thalib. Abu Thalib meyakini ya bahwa Muhammad adalah utusan Allah, kemudian Tuhannya Muhammad adalah Allah Ta'ala. Dari sini dia meyakini benar, tetapi pada akhirnya sampai ajal tiba dia tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka dia dihukumi kafir. Nah, ini jadi antara mulut dengan hati harus connect, harus diucapkan. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak bisa ngomong atau alias mohon maaf bisu misalnya, yang punya kelemahan di situ misalnya, maka dia wajib menunjukkan ya dengan sesuatu, misalnya menulis atau menunjukkan dengan isyarat bahwa dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat jika dia orang kafir. Nah, ini ada satu kondisi lagi di mana ada taubat yang mau mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu taubatnya Fir'aun. Nah, taubatnya Fir'aun ini tidak diterima, walaupun ketika di akhir hayatnya, dia mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, pada saat itu adalah Nabi Musa Rasulullah. Nah, pada saat kondisi dia sudah terjebak dalam lautan, dia mau mengucap dua kalimat syahadat. Tapi taubatnya itu dalam kondisi pasti mati. Sehingga apa? Taubatnya tidak diterima dan Fir'aun mati kafir. Ya, Fir'aun mati kafir. Nah, jadi ketika mengucapkan dua kalimat syahadat ini haruslah dalam kondisi yang masih punya waktu untuk bertobat. Ya, masih punya waktu untuk bertobat. Bukan dalam kondisi pasti matinya, bukan. Ya. Jadi seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan pintu tobat akan tertutup? Nah, ini ketika di tenggorokan. Ini juga kondisi yang sama seperti Fir'aun. Ketika itu adalah pintu tobatnya Fir'aun sudah pada saat nyawanya sudah di tenggorokan. Nah, seperti itu. Jadi pintu tobat itu ditutup ketika nyawanya sudah sampai tenggorokan, yang pertama. Yang kedua, matahari terbit dari barat dan tenggelam ke timur, atau alias kiamat. Ya, seperti itu. Jadi itu pintu tobat sudah tertutup. Nah, oleh karena itu, kita semua sebagai orang Islam yang sudah masuk dalam agama Islam, ini wajib menjaga agama Islam ini jangan sampai keluar dari agama Islam. Ya, mengucapkan dua kalimat syahadat ini dengan mulut. Maka mengeluarkan agama Islam itu juga bisa dengan mulut. Oleh karenanya wajib setiap mukallaf itu ngaji, ya, mempelajari ilmu ini dengan sungguh-sungguh dan memahami dengan benar apa yang harus dijalankan dan apa yang harus dilaksanakan. Ya, jadi gitu. Maka oleh karena itu kita melanjutkan kitab Sulamut Taufik ini, yaitu makna dua kalimat syahadat. Nah, kita kemarin sampai bahwa wahuma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa makna asyhadu alla ilaha illallah. Nah, kita mulai makna syahadat yang pertama. Ya, kitab Sulamut Taufik ini karena ini nanti panjang, kita pelan-pelan saja ya. Wa makna asyhadu alla ilaha illallah an ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Nah, ini kita pelan-pelan dari sini dulu. Wa makna asyhadu alla ilaha illallah utawi maknane lafal asyhadu alla ilaha illallah iku antak lama arep yen to ngeyakinake mengetahui dengan meyakini mau meyakinkan diri sira kabeh wa taqidalan yen to nekodake meyakini sira kabeh wa tu'minalan ngimanake sira kabeh harus beriman ya harus beriman sira kabeh wa tusaddiqalan benerake sira an sak temene kelakuan iku la ma'buda ora ana bihaqqin ora ana dat kang disembah iku maujud bihaqqin kelawan nyoto fil wujud ing dalem wujude illallah angin kejaba Gusti Allah. Nah ini makna dari syahadat yang pertama yaitu adalah asyhadu alla ilaha illallah. Apa maknanya? Maka setiap orang yang mukallaf, sudah mukallaf, maka wajib mengetahui makna dari kalimat syahadat ini. Simpelnya secara umum ya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Nah, tapi secara afdol, secara lengkap yaitu apa? Makna dari syahadat asyhadu alla ilaha illallah yaitu aku mengetahui. Ya. Aku mengetahui. Yaitu wa'arifu. Di sini ada ringkasan dari Syekh Abdullah Al-Harari yang diringkas dari kitab Sulamut Taufik. A'lamu di sini mengetahui ya, tetap mengetahui. Kemudian apa tadi ya? Nah, watu soddiqo ini diganti dengan a'tarifu. Ya, a'tarifu. Nah, kita sambung lagi ya. Kita ulangi. Makna dari asyhadu alla ilaha illallah yaitu apa? Aku mengetahui, a'lamu. Aku mengetahui. Wa a'taqidu. Ya. Dan aku meyakini. Jadi satu, harus mengetahui terlebih dahulu. Makanya belajar. Ya, maka belajar. Mengetahui itu dengan cara belajar. Berguru. Ya, dengan guru yang siqoh terpercaya. Ciri siqoh adalah pemahaman yang benar. Yang sesuai dengan pemahaman dari guru-gurunya. Ya, maka di sini a'lamu, aku mengetahui, berarti harus dia belajar terlebih dahulu. Kemudian wa'ataqidu, setelah dari dia belajar mengetahui makna dari dua kalimat syahadat ini, dia meyakini. Dia wajib meyakini. Ya, meyakini dua kalimat syahadat ini. Ya, meyakini dengan hatinya. Maka karena dia mengucapkan kalimat syahadat, maka hatinya juga harus meyakini apa yang diucapkan. Ini sinkronnya di sini. Ya, jadi asyhadu ini mempunyai tiga makna, a'lamu, a'taqidu wa a'tarifu. Kalau di Sulamut Taufik wa tusaddiqu ya. Nah, jadi kalau di sini a'tarifu di Syekh Abdullah Al-Harari di kitab Mukhtasar Abdullah Al-Harari ditulis bahwa a'tarifu. Jadi a'lamu, a'taqidu, a'tarifu. Aku mengetahui, meyakini dan menetap
di dalam hatiku, ya, menetapkan di dalam hatiku, mengakui dengan lidahku, ya, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Nah, ini di sini. Nah, letak sinkronnya adalah di sini, di asyhadu ini. Jadi kalau ada orang yang bersyahadat dengan dua kalimat syahadat yang asyhadu ini, maka dia afdol, lebih utama daripada redaksi yang lain. Kenapa? Karena asyhadu ini mempunyai 3 makna. Ya, asyhadu ai a'lamu a'taqidu a'tarifu. Ya, jadi begitu. Tidak ada yang berhak disembah, ya, kecuali hanyalah Allah. Nah, jadi bisa dipahami ya. Jadi ketika oleh orang kafir, bagaimana supaya dia benar-benar masuk Islam? Dibuang terlebih dahulu. Keyakinannya yang dia yakini sebelumnya, yaitu pada saat dia kafir, membuangnya terlebih dahulu. Bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Maka sesembahan-sesembahan yang dia yakini yang di masa kafir itu, dia buang. Ya, dia hapus dari hatinya, dari keyakinannya, kemudian dia meyakini bahwa Allah Ta'ala yang berhak disembah. Ini. Jadi tidak boleh ada keyakinan yang di masa kekufuran tadi. Tidak boleh. Nah, seperti itu. Walaupun mungkin nanti belum bisa, tetapi dia harus berusaha sekuat mungkin, ya, untuk membuang jauh-jauh. Ya, sambil pelan-pelan. Sambil pelan-pelan. Dia harus membuang jauh-jauh. Maka orang ini sudah sah Islamnya. Jadi dibuang benar-benar secara mutlak, tidak boleh ada keyakinan yang ada Tuhan selain Allah, tidak boleh, maka orang ini sudah masuk Islam. Tapi kalau masih ada, dia harus dihilangkan terlebih dahulu, dipahamkan terlebih dahulu bahwa Allah Ta'ala adalah Tuhan yang berhak disembah. Allah Ta'ala, adanya Allah Ta'ala tidak diciptakan, tidak bermula. Jadi adanya Allah Ta'ala tidak didahului ketiadaan. Ya, tidak didahului ketiadaan. Nah, nanti sifat-sifat Allah nanti kita pelajari satu persatu di sifat-sifat Allah berikutnya ini nanti. Tapi ini secara singkat saja bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang punya kekuasaan, yang mempunyai kekuatan, yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Nah, disebut Tuhan. Tuhan adalah zat yang mempunyai kekuatan, ya, mempunyai kekuatan menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Nah, hanyalah Allah saja yang mempunyai kekuatan yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Selain Allah tidak ada. Selain Allah tidak ada. Nah, ini yang harus dipahami, ya. Jadi untuk memahamkan orang kafir untuk masuk Islam ini harus dipahami. Dan Allah Ta'ala, adanya Allah Ta'ala tidak didahului ketiadaan. Karena Allah ada tanpa permulaan. Ya, dikatakan tanpa permulaan, maka pasti tanpa akhiran. Ya, pasti tanpa akhiran. Sedangkan selain Allah itu pasti didahului ketiadaan. Nah, Allah Ta'ala yang menciptakan makhluknya dari tidak ada menjadi ada. Ini yang harus dipahamkan. Nah, nanti kalau sudah paham, baru disyahadatkan. Berarti kalau sebaiknya ya dipahamkan terlebih dahulu, kemudian masuk Islam. Atau masuk Islam terlebih dahulu, kemudian dipahamkan, kemudian dihapus keyakinan yang salah, yang pada saat kafir tadi, kemudian mengulang bacaan syahadat lagi.
Nah, itu nanti kita bahas pelan-pelan karena ini berkaitan dengan sifat-sifatnya Allah, ya. Karena Allah Ta'ala mempunyai sifat yang apa namanya, yang sudah dirumuskan oleh para ulama. Di sini nanti kita tinggal mempelajarinya saja. Oke, nanti kalau ada pertanyaan, karena ini berhubungan dengan akidah, kita harus pelan-pelan ya, dan harus benar-benar paham, dipahami benar-benar agar tidak salah paham. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin ditanyakan yang berkaitan dengan masalah ini, silakan di komentar. Kalau tidak dengan permasalahan ini, mohon maaf nanti kemungkinan kalau saya bisa menjawab saya jawab, kalau tidak ya la adri, mohon maaf ya. Demikian nanti kita teruskan di episode berikutnya ya. Kita sedikit-sedikit saja dulu, pelan-pelan, dan harus dimaknai secara benar karena kewajiban setiap mukallaf adalah memaknai, mengetahui, meyakini ya, dan harus diyakini secara mutlak dan juga diucapkan dengan lidahnya makna dari dua kalimat syahadat. Dan kita baru saja mulai makna syahadat yang pertama. Asyhadu alla ilaha illallah. Begitu ya. Wallahu a'lam wa ahkam, nuhalil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.